berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar. Assalamualaikum Bu Susi, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar Bu Susi? Ya Pak. Ya, berdasarkan jadwal yang dikeluarkan oleh kurikulum bahwa minggu ini kita melakukan supervisi, observasi kelas. Ya, Pak. Nah, tahapan supervisi itu yang pertama ada praobservasi, pertemuan awal sebelum Ibu masuk ke kelas, kemudian nanti ada observasi kelas. Nah, setelah itu baru ada pasca observasi namanya. Nah, hari ini kita akan coba bincang-bincang, saya ingin melihat kesiapan Bu Susi sebelum Bu Susi masuk kelas, sebelum kita observasi kelas. Kira-kira ada ini perangkat yang Bapak yang Ibu buat? Ada Pak. Perangkat pembayarannya kan ada RPP-nya, Ya. ada medianya, itu apa namanya, poin-poinnya saya kirimkan melalui WA Pak. Ada buku paketnya, ada ini gambar kerjanya juga ada di RPP-nya. Baik. Jadi yang kita supervisi ini mapel prakarya ya? Ya, prakarya. Ya, kita hafal. Di kelas berapa nih Bu Susi? Kelas 11? 11 MIPA 2. 11 di Bandung. Baik. Lengkap ya. Nah, tes sumatifnya juga. Kemudian ini ada KPD-nya juga ya. Robit penilaiannya juga. Ini poin-poin. Oh ini aja. Iya. Materi aja. Materi Ya. aja. Kalau di K13 yang materi ajaran itu saya tidak mau diajar. Tetapi kalau di kurikulum Merdeka, di masih Ini ada 11 materi ya. ya. Yang RPP ini. Baik. Baik, bagus sekali Bu Susi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang harus Ibu Susi jawab nih, tapi nggak banyak. Saya minta waktu Bu Susi sekitar 5-10 menit lah. Pertanyaan yang pertama, untuk kegiatan observasi kelas nanti, kira-kira kompetensi atau tujuan apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran yang akan Ibu Susi lakukan? Ya, sesuai dengan RPP-nya Pak, tujuan pembelajarannya itu satu memahami ide usaha makanan khas daerah. Yang kedua, menganalisis ide dan usaha, peluang usaha makanan khas daerah. Baik, ya. Jadi ada dua. Ada dua tujuannya. Saya pinjam dulu ya. Kemudian yang berikutnya, dengan harapan semoga tujuannya bisa dicapai dalam pembelajaran nanti ya. Kemudian yang kedua, materi apa yang Ibu siapkan, kemudian jelaskan kenapa Ibu memilih materi tersebut.
pertemuan kali ini Pak, saya memilih materi yaitu ide usaha, Ya, risiko usaha, ide ada risiko ya. ada risikonya, keberhasilannya juga Pak, sama pemetaan peluang usaha. Baik, ide risiko kemudian pemetaan peluang usaha. Baik. Kemudian yang berikutnya, metode apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti? Kemudian kenapa Ibu memilih metode tersebut? Atau ini aja dulu, metode apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti? Metode yang saya gunakan di sini adalah metode tanya jawab, Mau dibuka juga boleh? Ya. Tanya Metode jawab, tanya jawab, presentasi. presentasi, diskusi juga Pak, ada penugasan. Oh gitu ya. Tanya jawab, diskusi, Dan penugasan. penugasan. Kalau penugasan berarti tugasnya ditagih, gitu kan ya? Iya, ditagih. Penugasan. Apa alasan Ibu memilih metode tersebut? Karena dari penelitian sebelumnya, saya pernah baca PTK sebelumnya Iya. menyatakan bahwa untuk mata pelajaran atau materi tentang ini siswa lebih aktif atau lebih lebih aktif mengikuti pelajaran dengan menggunakan metode ini, karena siswa diberi kesempatan untuk bertanya, menyampaikan ide atau mengaplikasi ilmu-ilmunya, pengetahuannya tentang ide-ide usahanya Pak. Baik, Jadi baik. saya memilih metode-metode ini. Jadi pembelajarannya berpusat pada murid ya, Iya, jadi murid lebih aktif. Jadi peran guru di sini adalah memfasilitasi murid dalam belajar. Iya. Jadi mengarahkan murid, kemudian memberi pertanyaan-pertanyaan pemantik, kemudian menyodorkan bahan-bahan pembelajarannya, gitu ya. Jadi diskusi kemudian penugasan itu lebih dititik beratkan kepada murid supaya murid lebih aktif dalam pelajarannya, begitu kan Bu ya? Iya. Baik. Kemudian yang berikutnya ini mengenai media pembelajaran Ibu. Media pembelajaran apa yang sudah Ibu pilih? Media pembelajaran PowerPoint. Oh pakai PowerPoint-nya pakai InFocus berarti. Nanti ada videonya Pak, video. Oh gitu. Ya. Iya. Kan ini kan peluang usaha, nanti siswa bisa melihat dari video-videonya, oh ini peluang usaha apa yang baik. Baik ya. Videonya Ibu bikin sendiri atau ini dapat Dapat download? dari download Pak. Ada linknya nanti. Begitu. Kan kasih link. Jadi anak diminta untuk membuatkan ini di laptop atau gimana? Nah, kan dari PowerPoint tadi kan Pak, di PowerPoint kan ada link videonya. Nanti pas di PowerPoint tuh bisa dibuka link, oh ini link videonya. Oh iya iya. Jadi linknya disematkan Pada PowerPoint materi. ya. Bagus Bu. Ini termasuk media-media yang kreatif ini perlu ditiru sama pendidikan yang lain Bu. Kemudian kira-kira apa alasan Ibu memilih media pembelajaran tersebut? Apakah nggak bisa tanpa itu misalnya, atau cukup media manual saja? Apa alasan Ibu? Menurut saya kalau media manual mungkin bisa Pak, tapi kalau untuk lebih siswanya lebih aktif lagi atau siswanya bisa melihat nyatanya seperti ini, lebih baik menggunakan media ini. Jadi setelah dikomparasi, dibanding-bandingkan, maka pertimbangannya lebih bagus memilih media ini ya. Kemudian satu lagi nih, pertanyaan pamungkas sebagai penutup. Kira-kira dalam pembelajaran nanti apa yang perlu mendapat perhatian khusus yang ini nih Bu, pelajaran nanti yang perlu mendapat perhatian khusus, misalnya apakah kegiatan diskusinya, apakah di saat anak-anak menyimak penjelasan awal dari Ibu, atau prosesnya dari awal sampai akhir. Ini untuk pertemuan kali ini atau pelajaran ini ya Pak? Khusus untuk materi ini. Materi Iya. ini khususnya perhatian khususnya mungkin
setelah mempelajari ini siswa tuh mampu melihat peluang-peluang usaha apa yang ingin diaplikasikan agar siswa itu bagaimana caranya siswa mempunyai ide-ide kreatif untuk membuat satu usaha. Baik ya. Itu materi khususnya. Berarti kembali ke tujuan pembelajarannya ya. Jadi ya. Berarti kalau tujuan pembelajaran sudah tercapai, berarti pembelajaran ini sudah dianggap berhasil. Begitu Bu ya. Alhamdulillah. Apakah Ibu sudah buka-buka instrumen pelaksanaan supervisi kelas objek ini? Sudah. Observasi kelas? Ya. Sudah ya. Nah, kemudian di sini salah satunya ada ini nih. Ini nih, yang bagian C. Yang bagian C ini kemampuan menerapkan pendekatan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang efektif. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini sejatinya adalah pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan murid, termasuk gaya belajar murid. Nanti dalam pembelajaran khususnya untuk mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan ini, nah mungkin ada siswa-siswa kita senangnya belajar melalui konten-konten ini seperti video, tadi audio, dan mungkin juga ada siswa-siswa kita yang tidak begitu senang dengan video, tapi ada senang yang lain-lainnya. Apakah Ibu membuat ini medianya konten itu bervariasi atau satu variasi saja? Untuk pertemuan kali ini satu variasi. Satu saja. Baik. Terima kasih Bu Susi. Mudah-mudahan nanti kegiatan observasi kelasnya, kegiatan kita supervisi nanti bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih waktunya Bu Susi. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mulai.
Hal yang pertama kita pelajari adalah peluang usaha atau bisnis opportunities. Apakah itu? Peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan, bisa berupa keuntungan, kesuksesan, dan kesejahteraan. Dengan usaha, dia memanfaatkan usaha dapat ditingkatkan atau diperbesar. Dan yang kelima, tidak banyak modal tetapi berpotensi menguntungkan. Setelah kita melihat peluang-peluang usaha, maka akan muncullah ide untuk membuka suatu usaha. Oleh sebab itu, ayo kita pelajari apa yang dimaksud dengan ide. Ide adalah gagasan atau pemikiran yang baru untuk menciptakan suatu produk atau jasa. Kajut apa bahasa Indonesia? Ya, apa kajut? Apa nama? Tidak garing. Rampang. Kalau di lingkungan sekolah biasanya tuh siswa-siswi mah biasanya siswa-siswi banyak menyukai. Teori fisika arah matahari. Banyak bro, ulang. Udah di Jakarta ya? Udah dari
Assalamualaikum Bu Susi, apa kabar? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah. Sudah lama menunggu? Lumayan lama Pak. Maaf ya, ada keperluan sedikit tadi. Oh ya Bu Susi, sesuai dengan ini yang saya sampaikan kemarin, bahwa hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-supervisi. Kita bincang-bincang sebentar, mungkin beberapa menit ke depan, sehubungan hasil observasi kelas kemarin. Itu untuk saya ketahui dan nanti kita diskusikan bagaimana rencana tindak lanjutnya. Boleh Bu ya? Ya. Alhamdulillah. Dari hasil ini, hasil observasi kelas kemarin, berdasarkan instrumen yang kita gunakan, alhamdulillah hasilnya cukup bagus dan cukup baik, mulai dari aspek keterampilan memulai pembelajaran, penguasaan materi, kemampuan menerapkan pendekatan strategi belajarnya, kemudian pemanfaatan media, kemampuan memotivasi siswa, sampai di bagian akhirnya adalah keterampilan mengenai pembelajaran. Nah, itu kan versi saya selama mengikuti Ibu mengajar di kelas kemarin. Nah, saya ingin mendengarkan bagaimana refleksi Ibu selama di kelas kemarin. Kira-kira di bagian mana yang tercapai kira-kira tujuan pembelajarannya, dan bagian mana yang belum Ibu sampaikan secara optimal. Silakan Bu. Dari pelaksanaan observasi kemarin Pak, alhamdulillah saya melaksanakan dengan belum maksimal, tetapi sudah melaksanakan dengan yang terbaik, sebaik-baiknya gitu kan. Kita sudah bisa pengelolaan kelasnya sudah baik, siswanya juga sudah aktif, dan siswa juga sudah bisa menyampaikan pendapat-pendapatnya tentang ide dan peluang usaha sesuai dengan tujuan pembelajaran kemarin. Tapi di segi itunya media pembelajarannya, video yang saya bagikan mungkin kurang di segi video motivasinya Pak, motivasi siswa untuk lebih lebih motivasinya untuk berwirausaha. Iya. Tapi kemarin kan ada video kan ya? Ada. Ya. Ada, tapi belum maksimal mungkin Pak. Belum ada video motivasi apa. Gitu Pak. Kemudian yang Ibu sampaikan tadi, bagian-bagian yang dirasa belum maksimal itu, kira-kira di bagian mana yang perlu kita tambahkan untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang, di kelas lain atau di kelas itu? Mungkin di bagian siswa ini Pak, dalam mencari ide, kan ini kan peluang usaha, makna khas daerah. Siswa itu mungkin kurang kreatif mencari ide-ide usahanya. Usaha apa ya yang harus diterapkan di sekolah, yang tempatnya di sekolah, lokasinya di tempatnya tinggalnya kan. Ide apa yang harus dikembangkan. Jadi siswa itu kurang kreatif untuk memilih ide-ide usahanya. Memilih ide atau mencari ide? Mencari ide. Jadi mungkin untuk kedepannya lebih memfokuskan bagaimana mencari ide, mencari peluang usaha-usaha untuk makna khas daerah ini. Ya, mungkin itu salah satu PR kita bersama, tugas Bapak Ibu guru yang memfasilitasi siswa, bagaimana menginspirasi siswa, bagaimana memfasilitasi mereka untuk menemukan ide-ide. Nah, contohnya kalau kita menyematkan video-video inspirasi, video-video motivasi yang kita cari di channel YouTube ya, atau media-media lainnya yang mungkin bisa menginspirasi siswa. Oh, ini ternyata ide ini bisa nih kita terapkan untuk di daerah kita. Ini kayaknya makanan ini sama dengan makanan daerah kita, padahal itu sudah dibuatkan oleh orang lain, mungkin itu bisa menginspirasi mereka untuk ini gitu Bu ya? Iya Pak. Nah, kira-kira rencana tindak lanjut kita ke depan untuk perbaikan demi kesempurnaan pembelajaran
yang ibu lakukan di kelas nanti, kira-kira apa yang perlu kita sepakati nih? Mungkin seperti Bapak bilang tadi kan, mungkin bisa menyematkan link-link pengusaha sukses. Oh, Kan? iya. Misalnya channel-channel tentang bagaimana menjadi orang sukses dari nol, misalkan dari bagaimana caranya mencari ide-ide atau video-video tentang motivasi menjadi orang sukses dengan makanan khas daerah ini, Pak. Misalnya di tempat kita kan kebanyakan dari makannya bisa ke lokan, bagaimana memanfaatkan ini lokan ini kan banyak memanfaatkan bisa jadi usaha-usaha nantinya, Pak. Iya. Jadi peluang usaha. Oh ya, kalau dikaitkan dengan ini strategi pembelajaran berdiferensiasi tadi, kira-kira kalau konten sumber pelajarannya masih ini nggak, kita benahi nggak? Mungkin Kalau tadi ide, iya. nah sekarang sumber belajarnya. Sumber belajarnya mungkin ini, Pak. Kemarin kan per kelompok, Iya. per kelompok. Jadi kelompoknya dibagi acak-acakan, acak-acakan nggak tahu. Jadi mungkin kedepannya saya akan memilih, itu kan menanyakan, melihat siswanya, kesiapan siswa belajarnya. Misalnya siswa si A, gaya belajar seperti apa, misalnya kan visual, mungkin bisa dikelompokkan lagi. Nah, satunya lagi si B, gaya belajar seperti apa, dikelompokkan lagi gaya belajarnya, Pak. Nanti dengan seperti itu mungkin siswa lebih fokus, lebih bisa aktif dengan gaya belajarnya sendiri gitu, Pak. Mungkin lebih gitu. Mungkin lebih cara media pembelajarannya juga lebih mungkin dibedakan. Ini yang gaya belajar seperti ini mungkin diberi media pembelajaran seperti ini. Gaya belajar seperti ini mungkin diberikan medianya seperti ini. Dan siswa pun diharapkan bisa jadi diri sendiri gitu kan. Oh iya. Dia bisa belajar dengan gaya dia sendiri, maunya Iya. seperti apa gitu. Mungkin lebih ke situnya, lebih mencari cara gimana caranya untuk siswa bisa belajar dengan gayanya sendiri. Berarti sebelum belajar, apakah satu hari, apakah di jam-jam sebelumnya kita melakukan diagnosis dulu ya, diagnostik awal, kemudian melakukan asesmen awal seperti itu untuk mengetahui kesiapan belajar anak, mengetahui gaya belajar anak, seperti itu Bu ya. Oke Bu, mungkin itu saja yang bisa tanyakan. Mudah-mudahan kita bisa membenahi cara kita mengajar di kelas. Mudah-mudahan akan terlahir siswa-siswi yang cerdas. Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada